selamat datang di YouTube terbaru aku di Dapur Nisa Nisaku. Dapur Nisa Nisaku ini akan menginformasikan kepada kalian semua tentang resep masakan yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Tetapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian semua mendapatkan informasi juga. Oke, di video pertama ini aku akan menginformasikan kepada kalian semua tentang rempah-rempah yang biasa ada di dapur. Kita mulai dari yang pertama. Di sini aku udah bawa rempah-rempah yang biasa ada di dapur. Oke. Dan ini yang pertama. Yang ini namanya jahe. Nah, kalau jahe ini kalau kita potong seperti ini, dia mempunyai serat-serat halus ya, serat-serat halus dan baunya juga khas. Nah, dan dia punya warna yang agak pudar gitu ya. Jadi warnanya nggak terang, nggak coklat, tapi warnanya itu beda dari rempah-rempah yang lain. Nah, kita bisa cium aromanya. Aromanya khas. Kalau jahe biasa dibuat masakan seperti gulai, bisa juga kita buat kayak ronde, itu juga bisa. Kemudian yang kedua di sini aku ada yang namanya laos. Nah, kalau laos ini cenderung besar ya. Jadi dia besar tapi juga mempunyai serat-serat juga halus. Nah, bisa dilihat seratnya. Ya. Laos ini biasa digunakan untuk masak seperti ayam laos, kemudian bisa juga sebagai lodeh dan lain-lain. Kemudian ada juga yang ketiga. Yang ketiga ini namanya kencur. Nah, kalau kencur ini memiliki warna, kalau dipotong ya, memiliki warna yang putih, dan pastinya semua rempah-rempah itu memiliki bau yang berbeda-beda, terutama yang kencur ini. Kalau kencur ini bisa dilihat teman-teman, ini mempunyai warna yang cenderung putih ya, dalamnya cenderung putih, dan biasanya digunakan untuk masak seperti seblak, kemudian dibuat campuran lodeh dan masakan lainnya. Masih banyak banget yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya ini ada kunci. Nah, kalau kunci ini mungkin teman-teman bisa dibuat masak sayur bayam ya, atau sayur bening, karena mempunyai baunya nggak terlalu menyengat dan cocok banget buat sayur bening. Kemudian rempah-rempah yang kelima. Yang kelima aku punya yang namanya kunyit ya. Nah, ini kunyit kalau dibelah warnanya terang banget. Warnanya orange, atau biasanya warnanya kuning tapi kuningnya cerah ya. Kalau kegunaannya sendiri, biasanya kunyit digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan juga bisa menjadi bumbu dasar kuning. Itulah tadi rempah-rempah yang ada di dapur. Bisa dilihat. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa hafalkan ya, supaya kalau masak tidak salah menaruh resep. Oke, lanjut lagi ke rempah-rempah berikutnya. Kita lihat. Nah, ini masih banyak ya rempah-rempah yang ada di dapur. Untuk yang pertama di sini aku punya yang namanya kayu manis. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Ini namanya kayu manis. Tuh. Kalau kayu manis ini terbuat dari kulit pohon kayu manis yang sudah dikeringkan, dan dia punya aroma yang manis emang kalau kayu manis ya. Nah, ini punya tekstur yang kering dan berwarna coklat. Kita bisa lihat di sini bentuknya panjang seperti kulit ya, seperti kulit pohon. Kemudian ada juga yang kedua, ini namanya bunga lawang. Nah, teman-teman bisa lihat
Ini namanya bunga awan, cantik banget kayak bunga. Nah, cantik banget kayak bunga, cuma bunganya bunga kering dan dia punya tekstur yang keras juga ya. Coba kalau dengerin ya, ini kan tuh. Jadi karena dia kering jadi dia keras, warnanya juga coklat. Kemudian ada lagi yang namanya kemiri. Nah ini teman-teman yang belum tahu nih ya yang namanya kemiri. Kalau kemiri ini warnanya agak putih ya, krem-krem gitu. Ini namanya kemiri. Nah kemiri ini punya tekstur yang keras juga. Cuma biasanya kalau diulek itu dia lebih empuk, lebih gampang kalau diulek. Tuh, ini dalamnya. Ini warna krem semua. Oke. Selanjutnya ini ada yang namanya cengkeh ya. Aku punya cengkeh di rumah. Kalau cengkeh itu juga seperti bunga, tapi bunganya masih kuncup, masih belum mekar. Nah, bisa dilihat teman-teman semuanya. Nah, ini masih kuncup ya bunganya, jadi dia warnanya warna coklat, baunya juga harum, cuma lebih kecil. Selanjutnya aku punya yang namanya jintan. Nah, jintan ini biasanya aku buat masak kare. Biasanya kalau masak kare aku kasih campuran jintan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Kalau jintan ini bentuknya seperti kulit padi ya. Bentuknya seperti kulit padi tapi lebih kecil. Kalau padi kan besar. Nah, tapi kalau ini kecil-kecil. Warnanya juga coklat sama kayak yang lain ya. Hampir sama kalau warna. Oke, itulah rempah-rempah yang ada di dapur. Semoga aja dengan video ini kalian semua bisa membedakan jenis-jenis rempah-rempah yang ada di dapur ya, supaya nanti kalian gampang banget kalau masak. Nah, untuk video selanjutnya aku akan upload tentang resep-resep yang ada di Nusantara. Jadi jangan lupa subscribe dan ikuti terus videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.